Bab 20. Assalamualaikum, ucap Murti yang baru saja sampai. Bukannya segera masuk, Murti tertegun melihat wanita yang tengah duduk di sofa itu. Tak jauh berbeda, wanita bernama Ningsih itu juga merasa kaget dengan kehadiran Murti. Dia pun segera pamit undur diri. "Siapa dia, Mbak?" tanya Murti selepas kepergian Ningsih. "Pasiennya ini loh, tanya aja sama masmu. Aku mau nyari Wahid dulu," sahut Surti. Dia pun beranjak dari ruang tamu. Belum juga melangkah keluar rumah, Wahid sudah datang sambil berlari. "Ibu, kita mau ke Jatiwangi ya?" tanya bocah lelaki itu dengan napas ngos-ngosan. "Iya, kok Wahid tahu?" tanya Surti pura-pura kaget. "Ayo siap-siap sama ibu," ajak Surti pada putranya. "Iya Bu, tadi Wahid bertemu dengan Dek Ido sama Paman Arif," jawab bocah itu. Keduanya lalu melangkah meninggalkan Tejo dan Murti di ruang tamu. Murti nampak bingung tak mengerti dengan ucapan kakaknya tentang pasien. Sejak kapan kakak iparnya punya pasien? Pasien apaan sih, Mas? Akhirnya dia pun bertanya pada Tejo. "Gak usah dipikirkan omongannya mbakmu," jawab Tejo. Kemudian lelaki itu bangkit meninggalkan Murti untuk menyusul istri dan anaknya ke dalam kamar. Tejo tidak ikut karena kakinya masih belum sembuh total. Akhirnya Surti juga memilih tinggal di rumah untuk menemani suaminya. Hanya Wahid dan Mak Dami yang ikut serta. "Kamu kenapa, Dik? Dari tadi diam saja?" tanya Mas Tejo setelah menghampiri istrinya. Setelah rombongan Murti berangkat. "Aku gak suka sama Ningsih," sahutnya tanpa basa-basi. Wanita itu tetap sibuk dengan kegiatannya melipat baju. "Gak suka kenapa?" tanya lelaki itu lagi pura-pura tidak mengerti. "Dia menyukaimu, Mas. Dulu Wati, sekarang Ningsih yang tergila-gila padamu. Apa memang benar kamu yang menggoda mereka?" tuduhnya. Wanita itu mulai tersulut emosi karena cemburu. "Astagfirullah, kamu kok ngomong gitu sih, Dik? Kalau ngomong itu hati-hati, bisa jadi doa loh," tukas Tejo. Surti diam saja. Wanita itu memilih bungkam. "Terima kasih ya, aku suka banget lihat kamu seperti ini. Itu berarti kamu masih cinta sama aku," ucap Tejo sambil meraih tangan istrinya. Bukannya suka, Surti semakin bingung dengan sikap suaminya. "Oh, jadi kamu senang lihat aku sakit hati, terus cepat mati gitu?" Kali ini dia menebak dengan mata sedikit melotot. Tejo terlihat bahagia. Lelaki itu tertawa melihat ekspresi istrinya. Dia kemudian membawa tubuh Surti dalam dekapannya. Cemburu itu tanda cinta, catat. Ridho dan Wahid terlihat bahagia. Kedua bocah itu berenang di kolam yang khusus untuk anak-anak. Sedangkan Murti dan Mak Dami mengawasi mereka sambil mengobrol. Sementara Arif memperhatikan kedua wanita beda generasi tersebut dari tempat duduk yang banyak disediakan di situ. Ada penyesalan dari lubuk hatinya karena sudah melukai hati wanita yang rela berjuang untuknya. Bagaimanapun juga keluarga Mak Dami lah yang membiayai semuanya hingga dia bisa menjadi PNS. Hari sudah siang ketika mereka memutuskan untuk pulang. Setelah itu mereka mencari makan di warung terdekat yang terkenal dengan mangut belutnya. Tak ada yang menyangka jika dalam hati wanita itu masih menyimpan luka, karena dia sangat pandai menyembunyikan lara hatinya tersebut, terutama pada ibunya. Setelah mereka mengantarkan Mak Dami dan Wahid pulang, tanpa berhenti Murti langsung pulang. Karena Arif dapat telepon mendadak dari atasannya, ada tugas yang harus dikerjakannya. "Aku benar-benar maaf, Dik. Waktu itu aku hilap, tolong beri aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaikinya. Aku sadar kalau ternyata aku tak bisa hidup tanpamu juga Ridho," Arif berkata setelah mereka bersiap untuk tidur. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Sekarang aku hanya menunggu saja," jawab Murti datar. "Menunggu?" tanya Ari penasaran. "Iya, menunggu keseriusanmu untuk memperbaiki kesalahan. Dan jika kamu masih melakukan hal yang sama, maka lebih baik kamu jujur dan mengembalikan aku pada ibuku." Jawaban dari istrinya itu tepat mengenai hatinya.
Lelaki itu dengan mantap mengangguk bertanda setuju dan siap menjalankan keinginan istrinya. Iya, aku akan berusaha untuk keluarga kita. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah kamu berikan, Dik. Terima kasih, ucap Arif dengan suara bergetar menahan haru. Setelah berucap, Arif pun membuang jarak di antara mereka. Tanpa bisa menolak, Murti pun melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Waktu berlalu. Semua berjalan sesuai takdirnya masing-masing. Surti semakin bahagia dengan keluarganya. Wahid sudah beranjak remaja. Pemuda itu tumbuh menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Sedangkan di lingkungan rumah, dia dikenal sebagai remaja masjid yang aktif dan berperilaku baik. Tejo masih bekerja sebagai tukang dengan budi, dan kalau lagi tidak ada kerjaan, dia akan sibuk ke sawah juga dengan sapi-sapinya. Tak jarang ada selisih paham antara dirinya dan Surti, namun kini mereka bisa menyikapinya dengan cara yang lebih baik, berkomunikasi dan saling menghargai pendapat masing-masing. Surti dengan penuh kesabaran menghadapi sikap ibunya yang semakin banyak maunya. Seperti tadi pagi, setelah Mak Dami meminta dibuatkan sarapan bubur, tiba-tiba saja wanita senja itu meminta nasi liwet untuk sarapan lengkap dengan urap juga iwak pirek dan sambal tomat. Surti hanya tersenyum walaupun ada sedikit rasa lelah. Kamu temani ibu, biar aku yang beli nasi liwet di warung Mak Yina, usul Tejo setelah mendengar permintaan mertuanya. Terima kasih Mas, ucap Surti tulus. Sama-sama Dik, balas Tejo sambil menowel hidung istrinya itu. Keluarga Murti juga terlihat bahagia walaupun ada sandiwara di sana. Ketika janji tinggal janji, Arif kembali melakukan kehilapan. Namun kali ini Murti tak ambil pusing, dia fokus pada usahanya membuka toko baju di pasar baru. Sehingga dia bisa melupakan kesedihannya ketika mengingat perangai suaminya yang sulit untuk setia. Murti bersyukur karena putranya menjadi anak yang baik dan penurut, dan yang lebih penting Ridho sangat menyayanginya, selalu memberikan semangat untuk ibu tercinta. Karena pemuda itu juga tahu kalau ayahnya punya keluarga baru, walaupun keluarga itu tak jelas di mata hukum negara. Murti selalu berusaha menata hatinya, mencoba menerima takdir yang sudah Allah tentukan untuknya. Mungkin ini jalannya untuk menggapai ridhonya. Banyak yang mencibir kehidupan Murti, banyak pula yang mengatakan kalau dia wanita bodoh karena memilih bertahan dengan Arif yang sudah diketahui telah mengkhianati pernikahan mereka. Faktanya semua itu tak semudah yang kita ucapkan. Ada banyak pertimbangan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Terima kasih sudah membaca cerita receh ini, semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua.